Siniar Raji Bersenandung. Halo semuanya, terima kasih karena hingga saat ini Anda masih tetap istiqomah atau konsisten mendengarkan podcast saya. Terima kasih banget, terima kasih. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Terima kasih, Anda hebat semuanya karena mau bersabar mendengarkan cerita-cerita dan opini saya yang membosankan. Dan mungkin value-nya tidak seberat podcast yang lain seperti podcast Deddy Corbuzier, mungkin podcast-podcast yang lain, podcast Magna Talks. Ya ini apa ini? Kalau dibandingkan dengan Magna Talks ini kan apa ya? Magna Talks itu tak langit, podcast saya ini sumur. Sumur kedalaman 100 meter. Itu bawah tanah banget. Anyway, ya pokoknya saya bilang terima kasih lah karena sudah mendengarkan saya sampai saat ini. Hari ini saya pengen ngobrolin soal Twitter. Sebenarnya saya bukan pemain Twitter ulung gitu. Saya sekedar punya Twitter aja, tapi biar kayak lebih menarik, nama Twitter saya itu saya ganti menjadi memaknai kesebalan. Tapi alamat Twitternya ya @ruajih gitu. Masih tetap sejak awal saya bikin namanya @ruajih, RUAJJIH. Nah, tadinya namanya Raji Araki username-nya, tapi itu apa sih? Username apa enggak ya? Pokoknya namanya tadinya Raji Araki. Terus saya ganti jadi memaknai kesebalan. Maksudnya adalah ya ini menunjukkan gitu loh kalau postingan-postingan saya, tweet-tweet saya itu tentang bagaimana mendefinisikan kesebalan gitu. Jadi saya banyak ngasih, saya bikin tweet itu biasanya pakai menyebalkan adalah ketika bla 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 bla. Dan itu saya kaitkan dengan kejadian-kejadian terkini gitu. Sebagai contoh, mana ini contohnya? Menyebalkan. Nah ini, menyebalkan adalah ketika kita sudah menaikkan berbagai tagar seperti hashtag borok koruptor hangus, hashtag tolak omnibus law dan lain-lain, tapi tidak mampu merubah kenyataan bahwa ketidakadilan masih pede membusungkan dada. Usaha menaikkan ke panggung trending jadi hanya sekedar lewat. Hashtag rakyat bisa apa? Wah. Itu yang like 3, ada yang nge-retweet 1. Paling teman saya. Aduh. Apa ya? Bukan seleb tweet lah saya ini. Bukan selebriti atau artis-artis yang punya akun Twitter, sekalinya mereka nge-tweet langsung retweetnya banyak. Bukan orang-orang yang famous lah. Kalau orang famous kan mereka tinggal bikin Twitter, followernya banyak, sekalinya mereka nge-tweet pasti di retweet, di like juga. Waduh, saya mah apa nggak ada apa-apanya. Bodo amat. Tapi akhir-akhir ini saya jadi sering buka Twitter karena ada satu cara untuk mengetahui isu terkini. Yaitu, ini ya, ada satu cara selain mengetahui isu terkini dengan baca berita, yaitu dengan membuka Twitter. Ini kocak. Saya tinggal buka Twitter, saya cek aja trendingnya. Langsung muncul yang trending akhir-akhir ini itu apa, yang trending hari ini itu apa gitu. Nah, contoh misalkan ya, tolak omnibus law. Saya coba cari di trending Twitter, hashtag tolak omnibus law. Habis itu saya baca threadnya, terus tweetnya orang-orang juga, macam-macam komentarnya. Oh gitu, jadi kondisi terkini itu seperti ini gitu. Ya, itu salah satu cara lah untuk tahu kondisi terkini selain baca berita. Cuma saya melihat itu ada hal yang unik gitu di Twitter. Kalau di Instagram nggak tahu ya, di medsos lain juga nggak tahu. Tapi di Twitter itu ada satu tempat di mana tempat ini tuh bisa membantu menggerakkan orang banyak.
Ngerti nggak maksudnya? Maksudnya satu tempat di Twitter ini itu bisa menjadi bisa menggerakkan orang banyak karena orang-orang akan menyoroti tempat ini. Tempat itu adalah yang saya sebut tadi, yaitu trending, yang tren untuk Anda gitu. Trending Twitter. Sebenarnya di YouTube juga ada trending. Nah, kalau di YouTube trending itu saya tidak terlalu sering menjelajahi atau ngecek gitu. Tapi kalau Twitter akhir-akhir ini saya sering ngecek karena itu sejak kapan ya? Sejak 3 bulan yang lalu kalau nggak salah. Pokoknya sebelum demo tolak Omnibus Law itu saya juga udah ngecek trending Twitter kok untuk mengetahui info-info terkini. Nah, trending ini apa ya? Istilahnya itu semacam etalase gitu. Etalase satu ini itu pasti dilihat orang. Ketika kita memunculkan satu kata yang ingin kita kampanyekan, orang-orang jadi tahu dan akhirnya ikut untuk menyuarakan. Itu fungsi dari etalase trending ini. Keren pokoknya. Keren banget. Jadi kalau misalkan kita pengen menyuarakan tolak Omnibus Law, kita usahakan gimana caranya kata-kata hashtag atau kata-kata tolak Omnibus Law itu muncul di trending. Kalau dia muncul di trending, orang-orang akan jadi tahu. Trending 1, 2, 3, sampai nggak tahu berapa ya. Coba sih saya cek di Twitter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bisa sampai banyak sih. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20. Oh, ada 20. Oke. Dan kita juga bisa ngecek trendingnya itu berdasarkan lokasi kita. Gokil emang. Kalau pengen tahu yang lagi trending di Malaysia apa kita jadi tahu gitu. Pengen tahu apa aja yang di Indonesia, ya kita juga jadi tahu, asalkan diatur aja lokasinya. Nah, ini lokasi saya ini kan ya, diatur lokasinya lokasi Malaysia. Jadi saya jadi nggak tahu gimana cara ngaturnya ini bisa bisa ngelihat trending di Indonesia itu kayak gimana. Oh, ini bisa. Jadi tinggal dipilih aja. Oke, saya pilih trending di Indonesia. Baiklah. Nah, etalase trending ini unik. Seperti yang saya bilang tadi, kata-kata yang muncul di sana itu akan menarik perhatian orang-orang. Itu keren. Sehingga untuk bisa kampanye sesuatu itu mudah lah. Caranya biar muncul itu saya yang masih kurang paham. Entah dengan banyak orang melakukan tweet yang sama atau cukup dengan kata yang, maksudnya gini, banyak orang yang nge-tweet pakai hashtag yang sama gitu sehingga hashtagnya ini muncul di trending Twitter, atau ada cara lain, saya kurang paham. Yang jelas sepemahaman saya selama mengikuti kampanye trending Twitter, biasanya ayo rame-rame kita trendingkan hashtag bla bla bla. Jadi silahkan bikin postingan asal ada hashtag bla 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 gitu. Misalkan hashtag tolak Omnibus Law. Ya udah, saya ikut itu waktu itu. Hashtag hashtag tagar ya, tanda pagar tolak Omnibus Law. Ya udah, dan itu rame karena banyak, se-Indonesia banyak yang melakukan itu, akhirnya masuk trending. Pernah ada trending nomor 1 kalau nggak salah bahas Omnibus Law, ya lupa aku. Oke, ya seperti itu. Nah, tapi saya melihat ada keunikan. Tadi ngomong unik lagi. Ya, maksudnya ada yang menarik ini dari media sosial ini, khususnya Twitter. Ada perilaku yang menarik, yaitu etalase trending Twitter itu seringkali dipenuhi oleh hashtag dari para penggemar K-pop. Sering banget itu.
Jadi misalkan eh apa ya, drakor terbaru sekarang startup, itu pasti startup masuk ada di situ. Terus kadang ada yang hashtag Blackpink, hashtag Twice, hashtag siapa Jennie, Lisa dan lain-lain. Jadi eh, eh, idol dari K-pop itu muncul namanya satu persatu. Atau apapun yang berhubungan dengan drama Korea itu muncul, sering banget muncul, sehingga eh, topik-topik lain itu seringkali tidak apa ya, tidak seringkali terabaikan gara-gara em, yang masuk trending Twitter itu kebanyakan K-pop. Tapi entah ya, ya seharusnya tidak terlalu banyak diisi K-pop sih. Sayang sekali sih kalau menurut saya, karena trending Twitter atau etalase trending Twitter itu tempat yang bagus sih, tempat yang bagus untuk campaign, untuk kampanye. Tapi gimana kalau kita cek trending Twitter sekarang yang di Indonesia? Bentar. Oke, yang populer di Indonesia pertama, Indonesia terserah. Wah, mantap ini, bukan K-pop, bukan K-pop. Kita cek ini Indonesia terserah ini apa ini? Indonesia terserah, suka-suka kalian saja. Waduh. Sekolah daring, wisuda daring, Liga 1 digagalin. Rakyat kecil hajatan nggak dibolehin. Nah sekarang ada yang hajatan dibantu masker, dibantu nutup jalan, dibantu ngatur lalu lintasnya. Gimana sih? Ya pokoknya gitu. Wih, mulai diserang. Loh, konsisten dong. Wong konser, wedding, resepsi. Ini ada masalah apa ya ini? Rakyat jelata wajib WFH, sekolah atau kuliah online, pakai masker, jaga jarak 1 meter, dilarang membuat kerumunan. Ormas busana gamis, gubernur menyambut penuh sukacita. Seolah-olah tidak ada sejengkal pun pelanggaran protokol. Oh ini kaitannya sama Habib Rizik datang nggak sih? Oh iya. Satgas COVID-19 antar 20.000 masker untuk pernikahan Putri Rizik Syihab. Oh, ini bukan soal, ini soal kemanusiaan, keadilan, pengorbanan. Oh, oke, 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 oke. Loh kan, saya jadi paham kabar terkini Indonesia gara-gara gara-gara hashtag Twitter. Nggak ngerti ya. Oke, oke, oke. Lanjut hashtag yang lain. Yang kedua ada Audrey. Audrey, siapa Audrey? Baru kali ini ngikutin MCI sampai gregetan sendiri. Lemes banget waktu Audrey di prank. Udah seneng gak jadi pulang. Malah Aziz pulang beneran. MCI apa? Oh, Master Chef. Master Chef Indonesia. Oh, aduh, aduh, aduh. Master Chef. Aku jarang sih nonton. Pernah sekali nonton itu di YouTube tapi. Yang ketiga, hashtag ketiga. Wow, Rizik kebal hukum. Waduh. Ini kayaknya ada kaitannya sama tweet yang pertama tadi itu. Hashtag yang pertama. Jika punya iman, hindari gangguan di jalan. Ini malah berkerumun. Liga 1 yang tanpa penonton. Konser yang mungkin gak sampai puluhan ribu. Acara nikahan yang tamunya 20.000 kurang lebih. Oke. Pak mau lapor itu di bandara Tebet, Petamburan ada gak jadi pak, gak ada gunanya. Oh, jadi hashtag yang pertama sama yang ketiga ini sebuah kritik. Ini ada video bapak polisi lagi joget-joget.
Percuma kalian hubungi nomor WhatsApp yang tertera di foto, orang lagi pada di sini aparatnya hahaha. Lagi joget-joget bareng-bareng rame-rame gitu. Oke. Waduh, oke 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 oke. Ini halal politis ini. Oke, trending yang keempat, Aziz. Tadi Aziz tuh disebutin di soal di topik soal ini tadi, MasterChef Indonesia. Kenapa Aziz? Kenapa Aziz sih yang pulang padahal dia yang sama Audrey tadi itu loh. Oh, oh gitu. Aku nggak terlalu paham sih MasterChef Indonesia. Startup, wah ini di Indonesia trending startup episode 9. Katanya nih, kata teman-teman, startup ini film yang bagus gitu. Hampir mirip kayak Itaewon Class, tapi katanya lebih bagus daripada Itaewon Class. Oh, jadi penasaran aku. Nantilah aku tonton di Netflix lah, gampang. Oke, startup episode 9. Berarti sekarang episode 9 ya. Hashtag selanjutnya SCTV. Kenapa SCTV? SCTV, stasiun televisi. Oke. Nanti malam kami tampil di Synchronous Fest, bisa disaksikan di SCTV. Oh, Synchronous Fest. Oh, oh ada event ini. Oh, ada event. SCTV ada event, makanya rame. Oke. Lanjut. Liga 1. Apa ini? Pasti bal-balan ini. Eh? Oh, kaitannya sama ini tadi. Sama yang soal Habib Rizik tadi. Oke, oke. Petamburan. Oh, kayaknya ada kaitannya sama itu. Kita nih kita. Kenapa nih Nikita ini? Nikita siapa? Nikita Willy atau Nikita Mirzani ya? Bukan tentang atau oh, oh ini yang oh, ini yang soal Nikita bilang Habib itu tukang obat itu ya? Nggak tahu sih. Ai, kenapa banyak sekali drama di dunia ini? Ya, aduh, 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 aduh. Seandainya trending Twitter itu isinya campaign untuk apa ya, menolong masyarakat atau COVID. Maksudnya bukan bukan tentang kasus COVID ya, tapi campaign untuk COVID, untuk menolak COVID atau campaign untuk mencegah COVID gitu loh. Atau campaign seperti tolak Omnibus Law misalkan, nggak masalah, malah bagus, malah malah bagus itu yang ada di atas gitu loh. Biar orang-orang itu tahu, oh ini yang trending. Tapi justru, waduh, oke, oke, oke. Saya pernah ngecek trending Twitter, yang muncul itu justru alat kelamin. Waduh, ngawur itu. Kok ya sempet-sempetnya orang-orang itu nge-tweet nge-tweet alat kelamin, hashtag alat kelamin apa gitu. Pokoknya, aduh, oke. Ya apapun yang terjadi terjadilah lah. Yang jelas intinya dari pembicaraan sekarang itu adalah uh, apa itu namanya, trending Twitter itu bagus banget kalau kita manfaatkan dengan baik. Nah masalahnya adalah yang memanfaatkan trending Twitter itu bukan hanya orang-orang yang ingin campaign hal yang sifatnya gerakan gitu loh, gerakan gerakan bersama untuk membela sesuatu, tapi uh, justru malah membahas hal-hal yang sifatnya emosional atau drama artis atau K-pop atau
hal yang berkaitan dengan, ya kalau berkaitan dengan politik bagus sih. Maksudnya biar kita tahu kondisi politik di Indonesia itu seperti apa. Kita bisa melihat dari kacamata Twitter, kacamata warga Twitter, warga net di Twitter. Nah, dengan tadi ngecek trending Twitter, saya akhirnya jadi tahu ada kondisi politis apa yang terjadi di Indonesia gitu. Politik ini bukan hanya yang berkaitan dengan partai politik ya, tapi ya yang berbau kepentingan-kepentingan itu bisa menjadi hal yang sifatnya politis gitu. Kalau menurut saya itu sih ya eh ya apa ya? Ya begitu sih trending Twitter. Saya kagum aja sih ada trending Twitter, ada trending YouTube. Itu menunjukkan eh, bahwa kita itu diberi kesempatan agar bisa menonjol di muka publik dengan melakukan kampanye, tapi kampanye yang ya bisa diusahakan gitu. Artinya ada effort untuk kampanye itu, kampanye yang kita lakukan itu. Misalkan contoh lagi tolak Omnibus Law, misalkan tolak revisi RKUHP, misalkan. Itu bisa kita ramaikan di Twitter dengan bareng-bareng nge-tweet. Kan semua orang udah punya media sosial sekarang. Hampir semua orang lah, meskipun tidak semua ya punya Twitter, tapi banyak lah yang punya Twitter. Jadi bisa meramaikan. Nah, kalau sudah masuk di trending, orang-orang itu ngeliat gitu loh. Orang-orang se-Indonesia itu ngeliat, oh ada ini toh gitu. Unik sih. Unik. Dunia sosial media itu unik. Itu aja sih. Semoga besok ada topik yang lebih menarik lagi. Tapi kayaknya unik ya kalau misalkan unik dan seru gitu. Kalau misalkan setiap episode sebelum memulai pembicaraan atau di akhir pembicaraan gitu, saya ngecek trending Twitter. Itu kayaknya seru deh. Terus kita komentarin trending Twitter sekarang itu apa aja gitu. Macem-macem tuh. Kayaknya sih. Tapi nggak tahu lah. Besok kayaknya saya coba kayak gitu. Boleh lah. Boleh. Di episode berikutnya saya akan coba untuk di akhir saya coba ngecek trending Twitter setelah bahas topik apa gitu. Nanti saya bahas trending Twitter terus kita komentarin. Oke, terima kasih karena sudah mendengarkan cuap-cuap AY saya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Podcast Haji Bersenandung.